Firman Tuhan dalam Esra pasal yang keempat, Esra, kitab Nabi Esra pasal yang keempat, kitab Esra, Imam Esra pasal yang keempat, itu pada perjanjian lama. Esra pasal yang keempat, saya ingin membacakan dari ayat 23 dan ayat 24 dulu, nanti baru kemudian pasal 5 kita lanjutkan. Esra pasal yang keempat, ayat 23 dan ayat yang ke-24. Alkitab berkata, maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai, Panitra, serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi. Dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Ayat 24. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Nah, pada pasal yang kelima itu saatnya dua nabi bernubuat lalu mereka mulai membangun kembali. Nah, saya ingin memberikan informasi kepada saudara bahwa pekerjaan itu terhenti ternyata bukan 1-2 minggu, atau 1-2 bulan, bahkan atau 1-2 tahun. Berdasarkan sejarah Israel, kalau dipelajari, berdasarkan dengan tahun pemerintahan raja-raja yang disebutkan di sini, ternyata pembangunan rumah Allah itu terhenti selama 18 tahun. Jadi ini suatu masa yang sangat tidak singkat sebenarnya. Suatu masa yang panjang sekali. Anda bisa bayangkan, Anda punya anak, ya, Anda bisa bayangkan 2 orang anak, yang satu bayi baru lahir, yang satu anak sudah umur 18 tahun. Yang satu suaranya kecil masih ngoek-ngoek, yang satu sudah suaranya berubah, pecah gede, saudara. Anda bisa bayangin itu ya. Itulah perbedaan dari waktu pembangunan itu berhenti sampai kemudian dibangun kembali. Kurun waktunya itu bukan singkat. Tapi 18 tahun lamanya sebenarnya pembangunan Bait Allah di Yerusalem terhenti. Nah, kapan itu dimulai lagi? Nah, pada pasal yang kelima ini permulaannya. Dikatakan begini, saudara. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Serubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Jadi pada waktu itu 2 nabi ini bernubuat. Nah, dari pihak raja mereka belum mendapatkan izin untuk membangun kembali. Pembangunan terhenti 18 tahun oleh karena mereka dipaksa dengan kekerasan supaya mereka berhenti. Nah, akhirnya mereka berhenti. 18 tahun kemudian 2 nabi ini muncul. Mereka bernubuat. Dan lalu mereka mulai membangun kembali. Saya merenungkan sebetulnya nubuatannya apa sebenarnya, saudara. Dan ini yang saya ingin sampaikan buat saudara, sambil kita memahami akan kehidupan bersama dengan Tuhan itu seperti apa seharusnya. Sekarang mari kita buka kitab Hagai pasal yang pertama. Karena nabi yang bernubuat, satu di antaranya bernama Hagai. Nah, Hagai pada pasal yang pertama, lihat pada ayat yang pertama mulai. Ini nubuatannya. Di rumah Anda baca seluruhnya karena menarik sekali. Tapi mari kita perhatikan khusus hari ini pada pasal pertama saja. Lihat bahwa berhenti itu sebenarnya apa yang harus dibuat ketika orang itu terhenti atau berhenti. Hagai pasal yang pertama, lihat mulai ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan.
Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Serubabel bin Syaltiel dan Yesua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Syaltiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Waktu saya baca lagi ayat ini, saudara, saya tahu ini yang harus saya sampaikan buat saudara. Saya ini bergumul sesuatu yang saya ingin bagikan buat Anda hari ini. Saya bertanya begini, Tuhan, mereka berhentikan dipaksa orang, ya kan? Mereka dipaksa oleh keadaan, oleh kekuatan, oleh orang lain harus berhenti. Lalu mereka terpaksa mereka berhenti. Nah sekarang mereka berhenti, dipaksa berhenti. Lalu mereka melakukan urusan mereka, nah ngapain? Kan sudah berhenti, ya kan saudara? Dipaksa berhenti. Bupatinya juga nggak berani untuk memimpin mereka berontak. Jadi apa yang terjadi? Ya kan berhenti. Nah berhenti suruh ngapain? Ya mereka bangun rumah mereka masing-masing, mereka kembali ke pekerjaan masing-masing, betul nggak saudara? Tapi kenapa itu suatu kesalahan? Pernah nggak Anda merenungkan? Saya bilang, Tuhan, sepertinya kan engkau ini menang-menangan sendiri. Sudah suruh berhenti oleh orang lain, engkau enggak tolong. Mereka akhirnya ngurus hidup mereka sendiri, kau berkata, keliru. Mereka mengharapkan banyak, hasilnya sedikit. Pulang bawa pundi-pundi, pundi-pundinya bolong. Semua berkat dibawa ke rumah, dihembuskan oleh Tuhan. Kocar-kacir semua. Saya tanya Tuhan, kenapa engkau katakan itu salah? Lalu Roh Kudus mulai mengajar sesuatu yang menarik sekali. Dan ini yang penting buat semua kita. Saudara perhatikan baik-baik. Ada kalanya kita terpaksa terhenti, saudara. Oleh karena beberapa hal. Sesuatu terjadi di luar kesanggupan manusia kita. Sampai terhenti. Tidak punya kekuatan lagi untuk meneruskan apa yang seharusnya kita teruskan. Dan kita terhenti. Lalu ketika terhenti itu apa yang harus dibuat? Dan Roh Kudus mulai berkata begini. Yang pertama, saudara harus mengerti bahwa orang Kristen yang lahiriah, ketika ada sesuatu yang terhenti,
mereka akan cari lagi hal lahiriah lain untuk menggantikan waktu mereka yang seharusnya dipakai untuk A, terhenti. Mereka akan cari lagi untuk melakukan B, sebab mereka berkata, toh waktuku ada. Nah, Roh Kudus berkata begini, apa yang seharusnya mereka buat ketika mereka terhenti? Seharusnya mereka mencari wajahku dan mereka menantikan aku dengan segenap hati. Tapi ini hanya terjadi pada orang Kristen yang rohani, saudara. Sebab orang Kristen yang jasmani nggak bisa. Saya beri contoh begini. Kalau Anda punya pekerjaan, kerja dengan orang, atau Anda punya bisnis, terhenti. Apa yang Anda mau buat? Biasanya apa? Cari kerjaan lain. Betul nggak, saudara? Padahal engkau tahu pekerjaanmu itu dari Tuhan. Tapi tiba-tiba terhenti oleh karena faktor banyak hal. Nah, orang Kristen yang jasmani cenderungnya apa? Segera cari pekerjaan lain. Dan ini yang sering kali jadi jebakan, saudara. Akhirnya kita mengurusi urusan kita sendiri dan bukan apa yang Tuhan inginkan. Seharusnya reaksi orang benar adalah dalam hal apapun, terutama kalau hal itu engkau yakin dari Allah. Sampai sempat terhenti, jangan bingung, saudara. Engkau mesti cari Tuhan, engkau teriak Tuhan, apa yang harus aku perbuat. Sebab kalau kita cari jalan, mungkin Anda punya alternatif lain. Tapi belum tentu itu yang terbaik dari Tuhan. Dan akhirnya waktu mereka melakukan urusan mereka sendiri, mereka berkata, ya sudah berhenti, ya sudah mau apa lagi? Tunggu instruksi saja kan. Jadi mereka berkata, nah sekarang waktu kita nganggur, ngapain? Kerja. Toh kita belum punya rumah, bangun rumah. Dan ketika mereka lakukan itu, apa yang terjadi, saudara? Berantakan semuanya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat bahwa dengan Tuhan, Anda harus belajar lewat peristiwa ini. Apapun yang terjadi yang menghentikan saudara, jangan dicarikan alternatifnya. Tapi cari dia, bukan cari alternatif. Banyak orang Kristen ke gereja, tapi dia cari alternatif. Bukan cari Tuhannya. Dan buktikan dengan hidup kita, apakah Anda lebih berhasil dengan alternatif itu, atau Anda tambah rusak sebetulnya dengan semua alternatif yang dicoba. Tapi kalau saya ngomong begini, 5% kira-kira Anda percaya. 95% tetap Anda akan cari alternatif. Sampai bonyok baru berkata, bener, telat, saudara. Tapi manusia begitu kan. Kalau belum ngelakoni gitu ya, dia belum yakin bahwa itu kebenaran. Tapi saya sudah belajar bertahun-tahun dengan Tuhan, saudara. Kalau Anda terhenti oleh apapun juga, jangan cari alternatif. Cari dia. Sebab ternyata orang Israel disuruh kembali kepada yang semula dia kerjakan. Walaupun itu bukan patokannya, tapi patokannya seharusnya mereka cari Tuhan dalam hidup kita. Nah, aktivitas yang paling penting itu aktivitas rohmu, bukan fisikmu, saudara. Kalau orang Kristen bisa ngerti aktivitas fisik itu akibat daripada aktivitas roh, Anda akan mengalami luar biasa. Kalau kamu harus terhenti, jangan cari alternatif. Cari Tuhan. Nanti Anda akan lihat Allah buka jalan buat saudara. Amen, saudara. Ini yang penting. Salah mereka apa? Waktu terhenti, tidak satu pun cari Tuhan. Nggak ada, ya sudah, oh ya sudah. Lalu kemudian apa? Kerjakan aktivitas lain. Rumah Tuhan nggak boleh dibangun, bangun rumah dewi-dewi, saudara. Bangun real estate, ambrol semua hidupnya. Anda mengerti? Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, hal yang kedua yang saya perhatikan begini, saudara. Saya melihat bahwa pada saat kita terhenti atau berhenti, faktor yang penting adalah kesetiaan. Fokus kita harus tetap kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita.
Makanya kalau Anda mau lakukan segala sesuatu, saudara harus yakin yang engkau kerjakan dari Tuhan. Sebab kalau kepercayaan, keyakinan itu tidak ada, engkau tidak punya kepastian ini dari Allah. Kalau satu kali engkau dalam hambatan, saudara, fokusmu hilang. Tapi kalau kita tahu yang kita buat dari Tuhan, sekalipun kita mengalami banyak hambatan, kita tahu fokus kita itu tetap kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ingat Pak Yusak waktu khotbah Nabi tua, Nabi muda. Nabi muda diperintah Allah, jangan makan, jangan minum, langsung pulang. Dicegat Nabi tua, suruh makan, suruh minum, dia belok, mati dia sudah. Saya melihat banyak orang Kristen gagal karena faktor kesetiaan ini tidak ada. Nah, saya mau katakan begini, saudara, jangan ikut tanda petik ya, tren. Oh, sekarang trennya begini, semua begini. Oh, sekarang begini, semua begini. Engkau akan kehilangan fokus, ketajamanmu terhadap apa yang di depan akan kabur. Nah, Roh Allah itu sebenarnya punya banyak gelombang. Ini akhir zaman, semua gelombang roh akan bergerak luar biasa. Saudara harus mengerti, di gelombang mana engkau dihisapkan Tuhan. Kalau Anda setia dengan yang itu saja, saudara akan tahu Anda akan dibawa makin besar, makin besar, makin besar. Orang kalau bingung milih, ya, ada anak kecil kan diberi mainan 5 gitu ya, bagus-bagus semua. Yang mana? Ini atau ini atau ini atau ini. Semakin tidak cepat milihnya, semakin tidak akan dapat apa-apa. Saudara bisa ngerti? Jadi fokus terhadap apa yang Tuhan perintahkan, jangan goyah. Nah, para pemimpin saya mau beritahu saudara. Apa yang engkau yakin Allah tunjukkan kepadamu, jangan goyah. Tetap kepada itu satu itu. Tapi saya mau beritahu saudara, jangan sampai kita kehilangan fokus dari apa yang semula Tuhan berikan kepada saudara. Ini hanya contoh satu, tapi banyak yang lain sebetulnya. Dalam hidup kita bisa terombang-ambing oleh karena ada gelombang-gelombang yang semua yang baru itu selalu lebih menarik dari yang lama. Betul nggak, saudara? Semua yang baru itu begitu. Karena ini apa lagi? Yang lama sudah pernah. Selalu orang itu ingin sesuatu yang baru. Makanya Tuhan memberikan kepada kita itu baru setiap hari. Itu Tuhan kita, saudara. Karena tahu manusia perlu yang baru setiap hari. Tapi dalam hidup kita sama. Jangan sampai fokusmu goyang. Mereka terima perintah Tuhan, bangun bait Allah itu. Waktu terhenti, akhirnya fokus mereka hilang. Kesetiaannya tidak ada. Itu yang membuat pekerjaan Tuhan terhambat 18 tahun lamanya. Saya yakin, saudara, seharusnya pada waktu itu kalau mereka sembayang teriak kepada Tuhan, nggak sampai 18 tahun mereka jalan lagi. Problemnya, fokusnya sudah tidak ada lagi. Saya belajar, saudara sekalian, ini bukan hal yang gampang. Tapi saya tahu ini yang harus kita miliki. Kalau Anda jadi pemimpin, Anda jadi orang percaya, saudara melayani Tuhan dengan segenap hati. Jangan ikut tren. Ikuti apa yang Tuhan, Roh Kudus sendiri bicara kepada saudara. Lakukan dengan setia. Cari orang setia susah, saudara. Cari orang gitu. Ya, kayak anak kecil kan, makan sini tinggal, makan sini tinggal. Itu gampang. Ada satu cerita menarik sekali. Ini terjadi betul di Ungaran. Ada orang datang ke sana, ikut makan malam di situ. Kan nggak bayar, semuanya kan semua gratis. Bertahun-tahun, hebat sekali. Orang ini ngambil makan dalam jumlah yang banyak. Baru dimakan seperempatnya, ditaruh, saudara. Nggak dihabiskan. Nah, Pak Samuel datang lihat. Duh, kok nggak dihabiskan? Ya Pak, kenyang. Kenyang. Lo yang ngambil ini siapa? Ya saya, katanya. Kamu kan tahu kalau kamu kenyang? Iya. Kok ngambil banyak? Diam aja. Terus dia bilang, kamu ngerti? Di Afrika orang kelaparan begitu banyak.
Jangan karena tidak bayar, kamu begini caranya. Dia ambil kursi, dia bilang, habiskan, saya tungguin. Bagus kan saudara? Bagus. Jadi ditungguin, habiskan. Habis tuh. Mungkin ini erak doyan saudara ya. Jadi dia makan seperempat. Tapi kalau yang begitu nggak dididik, orang kan seenaknya. Nah ini manusia begitu. Ngincipi ya. Ini lagi apa tuh? Doa siang. Kesolik. Sekolah kita. Gue enak dengaran Pak Yusak seminggu. Pak Yusak doa siang. Sesok ya. Ikut sana. Apa yang terjadi saudara? Ruwet hidupmu pasti. Tak jamin. Tidak setia. Oh ternyata anak-anak sekolah minggu. Kabeh sekolah mingguan saudaraku. Gue roti semua. Tapi ini ada seminar. Victor, 2 minggu lagi ya kita ketemu. Minggu depan. Tidak ya, aku ikut seminar lagi. Rame ini katanya. Tinggal semua. Anda tidak punya fokus. Seperti orang makan baru seperempat. Harus ditungguin. Habiskan saudara. Amen. Nah itu roh. Itu yang betul saudara dalam hidup kita. Saya berdoa supaya saudara dan saya belajar. Ini prinsip penting sekali. Anda mau berhasil, tekun, setia. Dengan apa yang Tuhan berikan, yang percayakan, tekuni sampai jadi. Jangan gampang ikut tren sana sini. Bahaya, rusak. Nanti makin lama kan makin banyak yang Tuhan berikan. Makin luar biasa yang Allah berikan. Tapi orang setia akan berhasil. Anda akan tumbuh makin kuat dan makin luar biasa. Tapi kalau sana sedikit, sini sedikit, sikit. Nah, saudara ini bagian apa? Anak sikit. Ya itu, Kristen sikit itu saudara. Jadi saya mau beritahu saudara, setia. Orang setia itu susah carinya sekarang. Orang gerubyuk sana sini banyak. Nah kalau saudara diberi satu kepercayaan oleh Tuhan, lakukan dengan setia. Jangan ikut tren saudara. Nanti saudara akan melihat Allah memberkati saudara karena kesetiaanmu. Amen saudaraku. Saya selalu mengajar setia perkara kecil. Ingini apa? Ingin tapi setia di yang kecil. Dari yang Tuhan percayakan. Saudara akan lihat di situ Anda akan berbuah. Dan buah itu akan tinggal tetap. Yang ketiga, saya belajar begini saudara. Kalau ada hal yang Tuhan itu mau tuju, dan kita tidak ada di dalam pusat kehendak Tuhan itu, ternyata itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena mereka tidak setia dan tidak mencari Allah, waktu mereka terhenti. Mereka kerja untuk ngurus urusan mereka sendiri. Kalau Anda baca di kitab Hagai, saudara tahu, lihat hidup mereka, ekonomi mereka berantakan semua. Tapi waktu mereka melakukan perintah Tuhan, ada di pusat kehendak Allah yang sempurna, berkatnya itu luar biasa. Nah, saya seringkali mengutip perkataan Alkitab yang berkata, berbahagialah orang yang menabur di tempat terdapat banyak air. Anda harus tahu di mana saudara harus ada di pusat kehendak Tuhan pada saat itu. Makanya kita harus hidup berdasarkan rema dalam hidup kita. Kalau tidak, kacau hidupmu saudara. Saya perhatikan bahwa ini yang penting buat kita sebagai orang benar. Sekali lagi, semua harus dikerjakan dalam kemurnian. Bukan untuk pamrih. Tapi di balik itu tetap ada yang Tuhan berkata, aku tidak pernah berhutang dengan siapapun. Nah, yang ngerti siapa? Apakah itu ada pamrihnya atau tidak? Ya Tuhan dan hatimu sendiri sebetulnya. Kalau Anda memberi sesuatu dengan harapan begini, aku tak mancing kayak jackpot saudara, atau lotre atau main apalah,
Anda berkata, wah ini bagus nih, roh Tuhan kerja di sini. Ya, aku memberi. Balik piro. Anda masukkan, tak dua orang balik, saudara. Untuk ngajar hatimu, didik hatimu. Sebab ini adalah judi sebetulnya. Kalau engkau memberi dengan cinta kepada Tuhan, bukan karena engkau ingin tarikannya lagi, itu buntutan namanya, saudara. Buntutan Kristen. Saya percaya bahwa Allah pasti memberkati, ya. Itu dijanjikan dalam firman Tuhan. Tapi motivasi hati kita, itu yang mesti betul di hadapan Tuhan. Saya mau ngajar semua kita, berikan kepada Allah dengan hati tulus dan hati yang murni. Tanpa sebetulnya untuk kepentingan dirimu sendiri. Nah, saya mau ngomong begini, saudara. Ini penting sekali. Saya ingat satu hal yang saya sampaikan kepada saudara. Kalau Anda dan saya tidak menang dalam areal uang dalam hidupmu, gini ya. Kalau uang itu masih sesuatu yang, kalau Anda terima tuh, gerengnya tuh masih kuat sekali. Anda mesti mawas diri. Nah, setelah uang itu kayak sapu tangan begini ya. Barang kok digulai uang, Anda bisa sampai gak apa-apa, hilang, buang-buang. Bagus. Sebab Alkitab berkata, jangan bertuhankan dua tuan. Oke? Tuan pertama itu Yesus, tuan kedua apa? Mamon. Yang bisa nyaingi Yesus dalam hidup manusia, itu uang, saudara. Jadi saudara harus menang betul atas yang namanya uang ini. Dulu ketika saya memberi mobil pertama kali, saya bilang, Tuhan, aku pengen ada orang-orang yang ngikuti itu. Ya, belum terlalu berhasil, saudara. Ada, tapi belum terlalu berhasil. Anda belum bisa ngedan tenang soal itu. Iya, sampai sudah najis sekasar gitu, saudara ya. Uang bondo, ini golek uang. Sampai hatimu bisa putus begitu, saudara. Terus gitu dengan uang. Jadi, saya nggak yakin Anda hidup kekurangan. Malah sebaliknya. Tapi duit bu inti terus, saudara. Mabur. Sampai habis-habisan soal begitu. Bukan, habis-habisan. Membalik piro. Tak doa, kira balik, saudara. Tapi itu hati gak betul loh. Cuma saya ini nikmati Tuhan luar biasa dari itu. Nah, saya minggu pagi kan cerita. Ada orang Jakarta. Nah, utangnya di beberapa tempat. Gak bisa bayar. Dia punya aset, entah tanah, entah apa. Gak terjual bertahun-tahun. Dengar saya khotbah, saya share bagaimana Tuhan melunasi rumah saya. Buat dia itu rema. Saya percaya ini. Laku nih asetnya dia. Bukan aset itu. Yang propertinya dia. Dia bayarin di bank. Lunas di bank. Terus Tuhan bilang perpuluhannya suruh ngasih saya. Nah, beberapa tahun lalu Pak Yusak itu diutus Tuhan ke Semarang. Bukan khotbah. Cuma nemeni 2 orang. Satu di antaranya suruh nemui saya. Saya dipanggil sama istri saya dengan Kesia berangkat ke Ungaran waktu itu. Dia ngomong begini, aku ini diutus Tuhan, suruh ketemu kamu. Kamu sekarang sudah harus hidup seperti aku hidup. Soal keuangan terutama. Aku bilang, waduh, caranya gimana? Saya bilang, semua berkat yang kamu terima, belum tentu itu milikmu. Kamu harus tanya Tuhan dulu. Tuhan, ini buat aku atau orang lain? Ngerti? Dan dia bilang, belum tentu kamu bisa ngelakoni. Tapi karena Tuhan yang nyuruh, aku ngomong ke kamu. Dan kami mengalami breakthrough dalam hal itu, saudara. Luar biasa. Jadi berkali-kali itu sembahyang, Tuhan ini buat siapa? Kalau buat dirinya sendiri ya, dinikmati dengan tanpa bersalah. Kalau untuk orang lain, bagikan atau serahkan. Nah, terakhir 11 juta. Saya sembahyang, Tuhan ini untuk siapa? Gak ada jawaban. Terus saya beri perpuluhan. Itu kan haknya Tuhan, saudara. Kami sebetulnya ingin punya diesel kecil di rumah untuk kena lampu mati supaya anak kalau belajar nggak terganggu. Mau beli itu nggak pas terus. Dan dia belum ngomong loh, ini uang untuk apa?
Terakhir hari apa ya? Minggu pagi Tuhan bicara, ini uang yang ada semua untuk membangun sekolah di Ungaran. Jadi itu kan cuma saluran. Orang ngasih, saya sudah kembalikan perpuluhan, haknya Tuhan. Senang nggak saudara? Senang. Roni tanya sama saya, Pak rasanya ya biasa, mau cuma seonggok uang, seonggok kertas, itu aja. Sombong kok 10 juta, rugi saudara, ngapain? Tadi saya mau beritahu, Anda belum bisa sampai breakthrough di situ, berat hidupmu, berkatnya berat. Anda mau sungguh-sungguh gila-gilaan dengan Tuhan, gitu caranya. Nah, Pak Yusak cerita dengan saya gini, aku ini dulu moto duitan. Ya. Saya moto duitan apa enggak? Bukan orangnya ngirit saya dulunya. Karena background kondisi hidup ya, jadi mengeluarkan uang itu susah. Tapi Tuhan didik banyak hal. Nah, kalau Pak Yusak ini pengen duit, terus Tuhan ngajar ngilanginya caranya gitu. Dapat sembahyang. Ini buat siapa Tuhan? Nah, saya ngomong begini, Anda tidak usah tiru-tiru persis yang saya buat. Nah, belum tekan buat orang lain, orang mangan tenan, saudara. Karena kepingin gitu ya. Tapi saya mau beritahu saudara, Anda harus ngerti arahnya ke depan mau kemana. Bahwa saudara dan saya harus sampai ke poin itu. Artinya hatimu, teknisnya bisa beda-beda. Hatimu sudah nggak ada ikatan dengan uang, sudah putus hubungan dengan uang. Nah, putus. Jadi uang itu Anda manfaatkan, bukan dimanfaatkan uang. Saya beri contoh gini. Di peraturan pemerintah itu ada peraturan gini, kalau misionari ke luar negeri itu boleh bebas fiskal, nggak bayar. Lah fiskal berapa sekarang? 1 juta saudara. Saya pernah dalam satu periode, dalam setahun itu 5 kali ke luar negeri. Saya bisa ngajukan dan free 5 kali. Berarti berapa? 5 juta ngirit. Ya kan? Sekarang ngirit 1 juta. Pada waktu terakhir saya berangkat ke Amerika sekian tahun lalu, waktu saya mau ngurus lagi soal itu, Roh Kudus ngomong begini, Yesus saja bayar pajak kok, kamu nggak bayar pajak. Kamu gitu. Sejak itu saya berhenti ngurus bebas fiskal, bayar. Amen saudara. Pak Yusak ngajar bagus gini. Orang itu yang penting bukan soal harga tinggi atau harga murah, bisa beli atau tidak. Kok kamu ribut, harga naik. Ya biar, yang penting bisa beli. Waktu murah nggak bisa beli, untuk apa? Waktu mahal bisa beli, Tuhan bilang beli saudara. Jadi lo kan duit eman-eman. Lah itulah yang namanya moto duit. Tadi saudara. Duit tok pikirannya. Saudara mau pusing, saya beritahu, ajari caranya mau pusing. Besok beli dolar. Enggak usah banyak, 100 dolar. Ya. Ini lihat no, tiap hari kan dulu baca koran, piro, mumet itu. Anda tahu itu kekuatan uang sampai di situ. Wah, naik. Sekarang 10.000. Hitung. Aku hitung kan? Hitung. Aku berarti dulu beli ini harga 8.000, sekarang 10.000. Hah? Sisa lebih berapa tuh? 2.000 uangku 200.000, lumayan 200.000. Drop 5.000, juanto kerian pijetan. Nah itu masih ada sisa-sisa moto apa? Nah itu masih, jadi mesti hilang. Ini kan Anda menikmati hidup saudara, benar-benar ajari gila-gilaan sekalian. Saya beritahu, itu caranya mesti gitu. Anda berani entek saudara, ngantek malahan. Tuhan. Nah waktu mereka ngurusi urusan mereka sendiri, malah nggak ada apa-apanya. Nah saya mau beritahu, Anda mau menang dalam Tuhan, tunduk no mamon dalam hidup. Tundukkan tiap hari, hajar mamon dalam hidupmu. Ngajari kiri Pak, sebaliknya saudara. Apa Anda lihat saya kiri saudara? Bukan. Tapi saya mau beritahu itu betul. Anda akan lihat Tuhan itu kerja luar biasa. Anda tundukkan dong yang satu ini.
Nah itu nggak bisa kalau imanmu tidak tumbuh, rohmu tidak tumbuh, nggak bisa, nggak nyampe saudara. Tapi kalau faktor ini nyampe saudara, saudara akan bisa melihat Tuhan itu luar biasa. Amen saudara. Yang terakhir, balik sekarang ke Esra pasal yang ke-5. Esra pasal 5, lihat pada ayat yang ketiga. Teruskan lagi ya, Esra pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar-Bosnai dan rekan-rekan. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi, lihat saudara, mata Allah mengamat-amati siapa? Para tua-tua orang Yahudi. Sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu. Sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Kalau Anda baca, Darius mengizinkan secara resmi. Yang Tuhan perhatikan rakyat atau tua-tua saudara? Tua-tua. Saudara jadi pemimpin baik di MK, di rayon, Anda hati-hati dengan hidupmu. Sebetulnya posisi saudara itu menentukan sekali. Karena mata Tuhan itu ngamatinya ke tua-tua. Kalau ini beres, beresi semua. Orang beres, goyang semua. Jadi saya berdoa kita mengerti akan prinsip ini. Nah kalau saudara sudah lakukan semuanya, mata Tuhan itu mengamat-amati. Nah saya berdoa, Tuhan ngomong ini pesan Tuhan untuk teman-teman yang ngajar di sekolah minggu. Saudara sudah melakukan sesuatu yang baru. Tuhan berkata, mataku akan terus mengawasi dan mengamati mereka. Sehingga tidak ada satupun yang bisa menghentikan apa yang sedang mereka buat. Amen. Saudara terus lakukan, hidup terus benar, cari Tuhan terus. Mata Tuhan lihat, tidak ada satupun mereka boleh komplain, mereka boleh marah, tapi tidak ada satupun yang bisa menghentikan apa yang sedang dibuat hari ini. Amen saudara. Dudukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Bapa, hambamu setelah sampaikan apa yang engkau taruhkan dalam hati hambamu untuk disampaikan kepada anak-anakmu. Mana angkat tanganmu saudara. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dimeteraikan dalam hati mereka semua. Demi nama Yesus dimeteraikan dalam hati mereka. Demi nama Yesus dimeteraikan dalam hati mereka. Bapa, kami berterima kasih. Engkau sungguh baik. Biar firman kebenaranmu tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa. Berkati umatmu, berkati umatmu, berkati umatmu. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata,